Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahu alazim. Jemaah kuliah subuh yang Bapak banggakan, alhamdulillah hari ini hari yang ke-7 dari bulan Ramadan. Kita masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan hidayah dan taufiknya sehingga bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni puasa di bulan Ramadan. Semoga apa yang sudah kita lakukan, puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, dan hal-hal baik lain ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan hari ini silakan boleh dikasih judulnya Faidah berpuasa. Catat. Faidah berpuasa. Sudah? Ada beberapa faidah dalam berpuasa. Paling tidak hari ini Bapak akan sampaikan dua hal. Ada beberapa faidah puasa, ada beberapa manfaat puasa yang akan Bapak sampaikan hari ini. Mungkin dua hal saja. Yang pertama, silakan boleh ditulis. Faidah yang pertama bagi orang yang berpuasa itu adalah mendapatkan kebahagiaan. Satu, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Faidah puasa yang pertama, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, hal ini berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat Imam Muslim, ya. Ini bunyinya. Bagi yang sudah bisa nulis boleh, ya, kalau di belakang. Ini hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatani." Lis-shaimi farhatani. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Coba ikuti Bapak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Lis-shaimi farhatani. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Inda liqa'i rabbih. Itu hadisnya. Kalian silakan tulis yang artinya. Yang sudah bisa tulis Arab boleh ditulis hadisnya. Kalau belum bisa langsung aja yang artinya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim yang artinya, tanda kutip, tahu gak tanda kutip? Anu di dua, koma di luhur dua gini. Yang artinya, ya, bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang berpuasa, bagi
dua kebahagiaan. Koma, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Koma, kebahagiaan ketika berbuka, kebahagiaan ketika berbuka, maksudnya berbuka puasa ya, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Tanda kutip. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ulanginya, ulangi. Tinggal ini di awal, saya kaliwat ya. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "As-shaimi farhatani, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih." Yang artinya, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Tanda kutip lagi, titik, HR Bukhari Muslim. Oke, sekarang bagian dengarkan. Udah boleh disimpan pulpennya. Dengarkan ke Bapak. Nanti ada satu lagi hadis. Jadi Bapak akan menyampaikan hari ini dua faidah puasa. Yang pertama menurut saya sudah dicatat, akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hal itu berdasarkan hadis, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika ia berbuka, dan kebahagiaan kedua ketika nanti pada hari kiamat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak tanya, kalau sedang berbuka maghrib bahagia tidak? Ayo jawab sekali lagi. Kalau maghrib ketika azan tiba kita berbuka puasa, bahagia tidak? Kalau nggak berpuasa nggak bahagia. Sesederhana itukah Allah memberikan kebahagiaan kepada kita hanya cukup dengan berbuka dengan kurma. Utamakan berbuka itu dengan yang manis-manis ya, berbuka puasa dengan yang manis-manis. Secara kesehatan memang kalau berbuka sama yang manis itu akan lebih mudah terserap oleh tubuh sehingga bisa cepat mengembalikan kekuatan atau tenaga. Jadi kedah manis-manis salah. Dan sunnahnya berbuka puasa itu dengan kurma, dan bagusnya dengan jumlah ganjil 1, 3, cukuplah 3 lah, 3 aja. Siapin kurma 3 buat berbuka puasa. Kalau nggak ada kurma boleh dengan air putih. Begitu hadisnya Rasul kan, kalau berbuka itu bukalah dengan kurma. Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Kalau kalian berbuka maka berbukalah dengan kurma. Sekarang kurma diulang ya. Suka banyak kalau di masjid di sini banyak kurma. Yang laki-laki suka buka di masjid enggak? Kalau suka buka di masjid nanti disediain kurma di sini. Ya. Enggak ada kurma boleh dengan air putih. Nah, kalau mau mengambil intisari hadis, karena misalkan kita gak ada kurma, cari yang manis-manis, boleh dengan kolak. Kolak kan tidak gula manis, tapi bagusnya yang gula merah, yang gula bukan biang, tapi
tapi betul-betul gula merah manisnya dari gula ya. Itu kalau misalkan tidak ada kurma, berbukalah sama yang manis sehingga nanti akan lebih cepat terserap sama tubuh, yang cepat kembali tenaga. Ulah langsung mukmak karena makanan, karena nasi, karena makanan berat. Bapak itu kalau berbuka cukup dengan kurma, air putih, kalau ada bala-bala 1 misalkan 2, segera berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah bagi laki-laki ya, berjamaah maghrib dulu. Nanti harus berjamaah maghrib, setelahnya baru boleh makan yang berat-berat, atau nanti habis tarawih misalnya ya. Jangan lupa sholat maghrib berjamaah bagi laki-laki. Bapak sampaikan semalam sebelum sholat tarawih di kultim kuliah 3 menit. Apa? Dalam sebuah riwayat Rasulullah bersabda dalam riwayat Imam Al-Baihaqi ya, man shallal maghriba wal isya'a fi jama'atin hatta yanqadi syahrul ramadan faqad asaba min lailatul qadri bi hazzin wafir. Barang siapa yang sholat maghrib dan isya berjamaah sampai habis bulan Ramadan, maka dia telah mendapatkan sebahagian dari Lailatul Qadar. Ya, kamu kan berjamaah maghrib, berjamaah isya. Ya. Tuh, kebahagiaan pertama, sesederhana itukah Allah memberikan kebahagiaan pada kita hanya dengan berbuka, menibingah itu di atas sampai jam 5, setengah 6, wah setengah jam deui, maghrib jam 6 lebih tilu, wah jam 6 pas 2 menit deui gitu. Mani dinanti ke urang teh bade berbuka puasa kesal naon bingah gitu buka puasa. Itu adalah pemberian Allah kepada hati kita ketika sudah menghidangkan buat takjil, buat makanan berbuka. 1 menit lagi, wah gitu, bunga. Itulah Allah memberikan kebahagiaan sesederhana itu dengan menghidangkan makanan karena kita sedang berpuasa. Itu kebahagiaan pertama. Dan kebahagiaan kedua, kebahagiaan puncak yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sangat dinantikan oleh seorang muslim yang masuk surga adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana berjumpa Allah itu adalah yang paling tinggi dari kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga. Hoyong mlebet ka surga? Hoyong. Tah anu paling dipikah hoyong mlebet ka surga teh patepang sareng Allah. Ya. Nanti kita akan berjumpa sama Allah di surga setiap hari Jumat. Berjumpa Allah nanti, melihat Allah hanya sebentar, sekejap, sekedap ningali Allah kita. Teu lami ningali Allah tanya. Kalian bisa melihat Allah sebagaimana kalian bisa melihat bulan purnama, tidak harus berdesak-desakan. Sok aya ningali bulan sok berdesak-desakan tara ningali bulan mah kieu tadi ningali Allah itu mau berdesak-desakan di surga teh. Kamu melihat Allah seperti kamu melihat bulan purnama, tidak harus berdesak-desakan. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu, pada hari di mana penduduk surga wajah-wajah berseri-seri, mereka bisa melihat Tuhannya dengan mata ini. Mata ini bisa melihat Allah nanti di surga. Dan itu adalah puncak kenikmatan para penghuni surga. Kunaon sakedeung ningali Allah, lamun ningali Allah lami teuing, misalkan 1 menit ningali Allah teh, 2 menit, maka habislah seluruh nikmat surga. Moal karasa nikmat surga teh. Naon di kieu surga teh, saur ningali Allah lami teuing. Makana ningali Allah teh hanya sekejap, sakedeung ningali Allah. Lamun lami teuing maka kenikmatan surga semuanya akan gak terasa lagi nikmat. Maka ningali Allah sakedap tertos sesekit nikmat ningali Allah. Kumaha nikmatna kewe di surga. Bapak geus ngagambarkeun nanya. Surga itu ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Surga itu sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata,
tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terlintaskan di dalam hati seorang manusia. Surga teh kumaha? Itu hanya sebatas gambaran kecil di Al-Qur'an, misalkan tajri min tahtihal anhar seterusnya. Di surga teh mengambil di bawah sungai-sungai. Tepatnya kebayang ke orang gitu. Surga sesungguhnya seperti apa? Sebagaimana halnya neraka yang sesungguhnya tidak bisa kita bayangkan. Bagaimana pedihnya disiksa dalam neraka. Tuh hadis yang pertama tentang faidah berpuasa. Sekarang yang kedua, silakan tulis. Faidah berpuasa yang kedua. Nomor 2. Akan masuk surga lewat pintu khusus. Akan masuk surga lewat pintu khusus, yaitu Ar-Rayyan. Boleh pakai tanda seru tanda kutip di atasnya. Ar-Rayyan, Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Nah, hal ini berdasarkan hadis ya dalam riwayat Muslim. Begini hadisnya, panjang hadisnya ya, panjang. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-saibuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhu fa idza dakhalu ughliqa la yadkhulu ma'ahum ahadun. Itu hadisnya riwayat Imam Muslim. Yang artinya, silakan tulis. Yang artinya tanda tanda kutip di atas. Sesungguhnya di dalam surga, terdapat sebuah pintu disebut pintu Ar-Rayyan. Akan masuk ke dalamnya, orang-orang yang suka berpuasa. Akan masuk ke dalamnya orang-orang yang berpuasa. Dan tidak akan masuk ke dalamnya, selain mereka, dan tidak akan masuk ke dalamnya selain mereka. Maka apabila
telah masuk ke dalam surga, pintunya akan ditutup. Pintunya akan ditutup. Maka apabila mereka yang berpuasa telah masuk, maka pintunya akan ditutup, sehingga tidak akan masuk ke dalam surga, sehingga tidak akan masuk ke dalam surga seorang pun. Maka tidak akan masuk ke dalam surga seorang pun. Titik. Tanda seru, tanda kutip di atas. Sudah, seperti ya. Oke. Dengarkan penjelasannya. Faidah berpuasa yang kedua apa? Silakan bacakan. Faidah puasa yang kedua, akan masuk surga lewat pintu khusus, yakni Ar-Rayyan. Jadi di surga ada beberapa pintu. Misalkan bayangkan ya, imam gambaran masjid. Masjid ini ada berapa pintu coba? 1, 2, 3. Maksudnya akses masuk, jalan masuk ke dalam masjid ini ada berapa? 3. 1, 2, 3. Kamu boleh masuk dari pintu mana saja, boleh dari situ, boleh dari situ, boleh dari situ kan? Coba, siapa yang masuk ke masjid ini dari pintu sebelah sana? Perempuan dari situ semua ya? Atau dari situ, dari belakang? Bebas kan masuk ke sini? Bebas ya, dari pintu mana saja, bebas. Mau laki-laki, mau perempuan, boleh dari situ, boleh dari situ, boleh dari situ. Katakan ini surga. Surga itu ada beberapa pintu. Nah, nanti di surga itu ada satu pintu khusus. Pintu itu hanya akan dilewati oleh orang yang berpuasa saja. Selain yang tidak berpuasa tidak akan masuk lewat pintu itu. Nama pintu nanti Babur Rayyan. Kalau kamu masuk ke Masjidil Haram, kamu masuk ke Masjidil Aqsa, di situ kan banyak pintunya. Itu dikasih nama dalam pintunya. Dikasih nama itu di atas pintunya. Pusatnya itu ada nama pintunya apa. Nah di surga teh ada nama pintu, salah satunya Babur Rayyan. Ngaranna teh pintu Ar-Rayyan. Nah pintu tersebut adalah pintu khusus bagi orang yang berpuasa masuk ke situ. Selain yang tidak berpuasa tidak akan masuk ke pintu itu. Nama pintunya pintu Ar-Rayyan. Berdasarkan hadis yang tadi bahwa inna fil jannah baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun, akan masuk melewati pintu itu orang-orang yang berpuasa. La yadkhuluna ma'ahum ghairuhum. La yadkhulu ma'ahum ghairuhum. Tidak akan masuk ke dalam pintu itu selain orang yang berpuasa. Maka faidah dakhulu, tatkala orang yang berpuasa sudah masuk lewat pintu itu, ughliqa, dikunci pintu surga teh. Atos kabeh lewat anu puasa atos, misalkan anu panuasa kada dia lewatna. Kata anu manggilnya di surga, penjaga pintu surga. Saha penjaga pintu surga teh? Ar-Ridwan, malaikat Ridwan. Cuk malaikat Ridwan namanya. Kada ieu musuh panuasa kada ieu pantona khusus puasa mampus sadayana. Atos leuweut sadayana anu puasa atos tutupkeun pantona teh dikunci, ughliqa, dikunci ku malaikat teh. Geus anu tara puasa moal abus ka dieu. Anu puasa mah khusus pintu nanti spesial. Kada ieu musuh panuasa lewat panto surga kada ieu. Beda sabus kabeh atos kunci. Fa idza ughliqa, tatkala pintunya sudah dikunci, maka falam yadkhul ma'ahum ahadun, tidak akan masuk beserta orang yang berpuasa satu orang pun, tidak akan ada.
Gitu. Hoyong lewat surga lewat pintu khusus itu. Hoyong araya, lamun hoyong sok puasa. Apalagi ini puasa Ramadan yang hukumnya wajib kedah puasa saya. Itu hadis yang kedua dalam riwayat Imam Muslim, di mana Allah menyediakan pintu atau akses khusus bagi orang yang berpuasa. Di dalam surga ada satu pintu namanya pintu Ar-Rayyan, pintu khusus yang dibuat oleh Allah untuk orang-orang yang ahli berpuasa. Ya. Hari ini Bapak hanya menyampaikan 2 saja tentang apa judulnya tadi? Faidah berpuasa, ya, keutamaan ataupun manfaat bagi orang yang berpuasa. Yang pertama apa? Akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang kedua, akan masuk surga lewat pintu khusus yakni Ar-Rayyan. Dua-duanya berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim dan riwayat Imam Muslim. Yang pertama tadi lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang kedua, inna fil jannah baban yuqallahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-shaimun la yadkhulu ma'ahum ghairuhu. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul ahadun ma'ahum ahadun. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini bermanfaat, ya, untuk bekal kalian di masa yang akan datang. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.